Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana jebakan itu digunakan oleh tentara Vietnam selama Perang Vietnam adalah jebakan bom Viet Cong Jak Bom. Menjadi terkenal karena kerusakan yang ditimbulkannya tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis bagi tentara Amerika selama Perang Vietnam. Fisik dan psikologis, karena kerusakan dan rasa sakit yang disebabkan oleh jebakan ini pada tubuh manusia, benar-benar mengerikan dan tak terbayangkan. Tentara Amerika memasuki sarang musuh akan sangat menegangkan karena setiap saat, salah satu dari mereka akan menjadi korban perangkap gelembung. Juga, perhatikan bahwa seringkali di antara mereka yang menjadi korban jebakan adalah tentara yang sangat lelah karena pertempuran, menyebabkan kesadaran situasional mereka menurun. Jadi mereka tidak segera menyadari adanya jebakan di sekitar mereka. Mari kita mulai dengan pungis takas atau paku. Itu sebenarnya bukan jebakan itu sendiri. Ini digunakan dalam berbagai jenis perangkap. Bisa dibuat dari bambu yang diruncingkan, kain atau logam. Sering dicampur dengan bisa ular, kotoran manusia atau hewan, atau racun untuk memperburuk efeknya. Perangkap pertama adalah punjipit. Ini besar, lubang dalam di tanah dengan banyak paku tertanam di dalamnya. Di atasnya ada penutup yang penuh dengan tanaman dan daun, sehingga jebakan itu sendiri tidak terlihat. Siapapun yang jatuh di sini pasti tidak akan hidup lagi, karena ukuran dan jumlah paku yang ditempatkan di sini. Bahkan jika prajurit itu selamat namun sulit untuk mengeluarkan korban dengan segera, karena banyaknya paku yang dipasang. Jembatan perangkap. Dan kedalaman seluruh jembatan truk itu adalah jembatan yang sengaja dipotong di tengahnya. Tetapi itu bukan hanya jembatan yang rusak. Seperti yang bisa kamu lihat, ini juga jebakan yang fatal seperti punjipit. Di bagian bawahnya, terdapat banyak pasak tajam yang sering tersembunyi di bawah air atau lumpur. Setelah tentara mencapai tengah jembatan, langsung putus menyebabkan prajurit itu jatuh ke tiang runcing yang ada di bawah. Jebakan papan paku. Itu adalah papan yang memanjang dengan paku di sisi lainnya. Seluruh papan ini ditutup dengan daun atau tanaman. Ketika ujung lain yang tanpa paku diinjak oleh musuh, maka bagian lain yang berduri akan mengenai dada atau kepala musuh. Siapa yang menginjak ini akan berakibat sangat fatal. Perangkap beruang. Awalnya, yang digunakan Viet Cong adalah perangkap beruang logam ini, namun mudah terdeteksi oleh pendeteksi logam musuh, dan karena mereka hanya memiliki sedikit, akhirnya mereka berinovasi. Perangkap ini terdiri dari dua papan dengan paku. Itu disimpan berdampingan di dalam tanah, yang pada gilirannya ditutupi oleh daun atau tanaman di permukaannya. Ketika perangkap diinjak, kedua bagian akan terlipat, dan paku-paku akan menusuk kaki musuh. Bahkan jika itu tidak fatal maka pergerakan prajurit lawan akan melambat. Perangkap bunga lalat Venus. Perangkap ini diberi nama sesuai dengan tanaman perangkap lalat Venus asli yang benar-benar memakan serangga. Perangkap ini adalah sebuah kotak dengan paku yang menunjuk ke bawah dengan suatu sudut. Ketika kaki musuh menyelinap masuk, itu tidak terlalu rentan. Tetapi ketika kaki ditarik ke atas paku-paku itu, akan menusuk kaki, itu yang membuatnya sangat berbahaya. Itu juga tidak fatal tapi itu akan memperlambat pergerakan musuh. Perangkap labirin. Perangkap labirin memiliki desain yang berbeda, bisa dibuat dari kayu yang ada pakunya, lumpur bundar dengan paku, kotak kayu berpaku, atau semen bulat berpaku. Tali labirin ini digantung di pohon, pemicunya tersembunyi, yaitu tali yang terhubung ke labirin. Ketika musuh mengenai kawat perangkap, labirin akan langsung mengenai lawan. Ini adalah jebakan yang fatal, karena kekuatan sambarannya, karena berat dan jaraknya. Perangkap sisi penutup. Perangkap ini terdiri dari dua bilah kayu dengan paku. Ada karet yang ditempatkan di kedua bilah untuk menciptakan ketegangan. Di tengah dua bilah ada tongkat besi dan kayu yang ditempatkan untuk memisahkan keduanya. Ketika musuh menginjak besi dan juga karena adanya ketegangan yang disebabkan oleh karet, musuh akan muncul dengan dua slot paku. Ini juga merupakan jebakan yang sangat mematikan. Perangkap harimau. Perangkap ini terbuat dari papan atau kayu yang berpaku.
itu diikat dengan tali yang kemudian diletakkan di atas pohon, seperti perangkap labirin. Dia memiliki kabel trip. Ketika musuh mengerahkan kabel tripnya, dia akan langsung jatuh ke kepala musuh tergantung berat dan tinggi tempatnya. Ini benar-benar perangkap yang fatal. Perangkap pintu. Perangkap ini berbeda karena ditaruh di dalam rumah, terutama di dekat pintu, tapi masih terbuat dari paku-paku, seperti perangkap lainnya. Dia juga memiliki kawat perangkap yang diikatkan di pintu rumah, dan diikat juga ke perangkap itu sendiri. Ketika musuh membuka pintu, kabel trip akan tertarik, yang menyebabkan jebakan berayun ke dada atau kepala musuh. Ini membuatnya menjadi perangkap yang bahaya dan fatal. Perangkap cambuk bambu. Perangkap ini terbuat dari bambu yang ujungnya dibengkokkan. Apakah ada paku yang dipasang? Ujung bambu ini diikat dengan tali yang pada dasarnya bertindak sebagai pemicu. Ketika musuh menggerakkan kawat trip, ujung dari bambu di mana paku-paku itu berada akan terlepas dan mengenai dada atau kepala musuh dengan sangat keras. Jebakan ular. Ini adalah jebakan ular yang mematikan. Perangkap ini menggunakan ular namun bukan ular puntung. Ini bukan sembarang ular karena ini adalah ular gambut hijau yang dikenal sebagai ular yang berbisa. Salah satu cara mereka adalah menaruh ular berbisa seperti ini. Ketika musuh jatuh, ular itu akan langsung menggigitnya. Masalahnya kalau musuh tidak langsung keluar dari lubang, maka ular-ular itu akan terus menggigitnya sampai dia mati. Ada cara lain untuk membuat perangkap ular ini. Tentara Vietnam akan memasukkan ular hijau ini ke dalam tas dan ketika musuh membunuhnya, ular berbisa ini akan menggigitnya. Jebakan tawon tentara. Jebakan ini menggunakan tawon atau lebah. Rumah tawon atau lebah ditaruh di dalam kotak, kemudian kotak itu ditaruh di area yang kemungkinan dilewati oleh musuh. Ketika musuh mengerahkan pelatuk, maka lebah akan terlepas. Seringkali perangkap ini dilengkapi dengan lubang punja yang ada di dekat atau di sekitarnya. Jadi ketika musuh berlarian kemana-mana, kemungkinan mereka akan terjatuh ke dalam lubang punja. Jebakan panah. Perangkap ini terdiri dari papan kayu dengan bambu di atasnya. Di dalam bambu ada anak panah yang diikat dengan karet kilan. Agar anak panah memiliki tegangan dan daya tembak, karetnya dipasang di pengait pelepas dan pengait ini terhubung ke kabel trip. Ketika musuh menggerakkan tali di perjalanan, anak panah akan terlepas dengan sangat cepat ke arah musuh. Inilah mengapa perangkap ini sangat mematikan. Perangkap katrip. Perangkap ini sulit dideteksi karena sangat kecil. Dia terdiri dari peluru yang diletakkan di atas paku yang akan berfungsi sebagai pin penembaknya. Pengaturan ini ditempatkan di lubang yang pas dengan kaki musuh. Di permukaannya diletakkan bambu dan rumput. Ketika musuh menginjaknya dan kaki itu lolos, primer akan mengenai paku yang menyebabkan peluru meledak. Perangkap granat kalang. Granat dalam kalang tali ini terdiri dari granat yang ditempatkan di dalam kalang. Anda dapat menggunakan 2 granat dan 2 kalang, atau hanya 1. Granat dalam kalang tidak memiliki penitut dan elemen penundaan. Perangkap ini sering ditempatkan di sepanjang jalan. Ketika musuh menyentuh kabel trip, granat akan meledak seketika karena tidak ada penundanya. Selanjutnya bom bendera. Perangkap seperti ini dibuat karena tentara Vietcong menyadari bahwa tentara Amerika suka mengambil bendera dan mengganti bendera Vietnam dengan bendera AS sebagai tanda bahwa daerah tersebut sudah dikuasai. Apa yang dilakukan Vietcong adalah menaruh bahan peledak di kaki tiang bendera. Pemicunya adalah tali yang diikatkan pada bendera itu sendiri. Ketika musuh menggerakkan tali, maka bom itu meledak dengan segera. Ini dapat merusak kaki musuh secara serius. Serpihannya juga dapat mengenai orang lain. Perangkap ini tidak hanya berbahaya bagi musuh, namun juga bagi tentara mereka sendiri. Mereka pun membuat penanda jebakan untuk mengetahui apakah ada jebakan atau tidak dan di mana mereka menempatkannya. Setiap penanda perangkap menandakan perangkap tertentu, namun Vietcong merubah maknanya setiap saat karena tentara Amerika menemukan maknanya. Ada satu hal yang penting ketika Anda melihat penanda perangkap ini. Penanda dipasang di dekat situ. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia.